Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ilmu yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, apa sih pentingnya belajar tauhid? Dalam ayat disebutkan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Az-Zariyat ayat 56. Kata para ulama, maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, berarti hanya beribadah semata-mata hanya karena Allah, hanya kepada Allah, tidak boleh Allah disekutukan. Jadi tidak boleh mensekutukan Allah. Hanya satu-satunya yang patut kita sembah adalah Allah. Kemudian As-Sudi rahimahullah mengatakan bahwa ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Maksudnya tidak bermanfaat. Orang-orang musyrik mengenal Allah tetapi tidak bermanfaat karena mereka masih menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Tafsir Al-Quran Al-Isam. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga haruslah bertauhid. Dari Ubadan bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan Allah akan memasukkannya ke pintu surga mana saja dari 8 pintu yang ia suka. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Berikutnya yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini
Hasan Gharib Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Keempat, tauhid adalah sebab datanya ketenangan. Ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh kepada Allah, dan itu adalah bentuk tauhid. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran At-Talaq ayat 3. Orang yang bergantung kepada Allah akan mendapatkan ketenangan karena Allah akan tolong dan beri kecukupan. Beda halnya kalau ia bergantung kepada manusia yang kafir. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia tetapi Allah itu murka, maka Allah biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2414. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang kelima, amalan tidaklah diterima sampai seseorang bertauhid. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Al-Quran Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh. Maksudnya adalah yang mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tafsir Al-Quran Al-Hasim. Yang keenam, tauhid sebagai digantikannya kebaikan atau berlipatnya pahala. Diulangi lagi, tauhid sebab digandakannya kebaikan atau berlipatnya pahala. Allah menyebutkan tentang sedekah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir secara 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah 261. Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah tergantung kepada keikhlasannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang ketujuh, tauhid sebab hidayah dan rasa aman. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika turun ayat tersebut, para sahabat pun menanyakan pada Rasulullah SAW. Mereka berkata, siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Rasulullah SAW lantas berkata, itu bukan seperti yang kalian sangkakan.
Yang dimaksud dengan zalim di situ adalah seperti perkataan Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang amat besar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tentang surah Al-An'am ayat 82, mereka adalah orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Balasannya, mereka mendapatkan rasa aman pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ke-8, tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Katakanlah wahai Rasulullah, siapa yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Nabi SAW menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepada aku tentang hal ini selain engkau. Yang aku lihat ini karena semangatmu mempelajari hadis yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Marilah rajin mempelajari tauhid, semoga keutamaan di atas kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.